Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baby Febrianti dengan NIM 21188230009, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Galuh. Pada video ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai komposisi transformasi Rho Pi1 komposisi MuS, yaitu komposisi antara pencerminan terhadap garis S dan rotasi dengan pusat E serta sudut Pi1. Nah, sebelumnya saya akan membahas teori terlebih dahulu, kemudian saya akan melanjutkan dengan demonstrasi GeoGebra untuk menunjukkan bahwa komposisi ini merupakan sebuah pencerminan geser atau grid reflection ketika titik E tidak terletak pada garis S. Nah, kita analisis matematis komposisi transformasi Rho Pi1 komposisi MuS. Nah, di sini ada definisi transformasi. Pada kajian ini terdapat dua transformasi. Yang pertama adalah MuS, yaitu pencerminan terhadap garis S. Yang kedua adalah Rho Pi1, yaitu rotasi dengan pusat E dan sudut rotasi Pi1. Nah, komposisi yang dipelajari ditulis sebagai gamma sama dengan Rho Pi1 komposisi MuS, yang berarti melakukan pencerminan terhadap garis S terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan rotasi berpusat di E. Selanjutnya ada klasifikasi isometri. Nah, isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak. Komposisi dua isometri Rho Pi1 dan MuS akan menghasilkan isometri juga. Semua isometri pada bidang Euclid dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada translasi, yaitu mempertahankan orientasi. Yang kedua ada rotasi, yaitu mempertahankan orientasi juga. Yang ketiga ada pencerminan, membalik orientasi. Dan yang keempat ada pencerminan geser atau grid reflection yang membalik orientasi. Nah, dari sifat orientasi, transformasi MuS membalik orientasi atau disebut isometri tidak langsung. Kemudian ada transformasi Rho Pi1 mempertahankan orientasi atau isometri langsung. Maka orientasi dari komposisi positif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Karena hasilnya negatif, maka gamma merupakan isometri tidak langsung. Isometri tidak langsung itu hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu pencerminan atau pencerminan geser. Nah, selanjutnya kita analisis kasus keberadaan titik tetap. Untuk membedakan apakah gamma merupakan pencerminan biasa atau pencerminan geser, kita perlu memeriksa apakah terdapat titik tetap, yaitu titik P yang memenuhi gamma dari P sama dengan P. Nah, misalkan terdapat titik P yang menjadi titik tetap. Jika P dicerminkan terhadap garis S, itu menghasilkan P', lalu diputar oleh Rho Pi1 kembali ke P. Maka rotasi tersebut harus menghasilkan P dari P'. Nah, menurut sifat rotasi, titik E harus terletak pada sumbu ruas P', kecuali P sama dengan P'. Nah, sedangkan menurut sifat pencerminan, garis S adalah satu-satunya sumbu dari ruas P'. Artinya, E harus terletak pada garis S. Nah, namun pada kasus yang kita analisis, E tidak berada pada garis S. Nah, ini menghasilkan kontradiksi, sehingga tidak ada titik tetap, maka gamma bukan pencerminan.
Karena gamma adalah isometri tidak langsung tanpa titik tetap, maka gamma harus merupakan pencerminan geser. Kemudian ada karakterisasi pencerminan geser. Nah, pencerminan geser itu mempunyai bentuk umum, yaitu gamma sama dengan T pi komposisi mu G, atau gamma sama dengan tangtasi oleh pi setelah pencerminan terhadap G. Nah, ada dua elemen utama pencerminan geser, yaitu yang pertama garis geser G, yang merupakan garis cermin pada transformasi geser. Yang kedua ada vektor geser pi, yaitu vektor tangtasi yang sejajar dengan garis G. Nah, kita lihat garis geser G adalah garis yang melalui titik tengah M dari ruas P double prime. Dan garis tersebut sejajar dengan T, yaitu garis yang tegak lurus S dan melalui E. Sementara vektor geser pi adalah vektor dari pencerminan titik P terhadap G menuju hasil transformasi akhirnya, yaitu P double prime. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa rho E pi 1 komposisi mu S adalah pencerminan geser selama E tidak berada pada garis S. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana eh, membuktikan pencerminan geser ini dengan menentukan garis G dan vektor pi menggunakan GeoGebra. Nah, kita akan menggunakan contoh titik E pusat rotasi di luar garis S ya, atau garis cermin. Oke, kita buat dulu eh, garis cermin S dengan dua titik S. Di sini kita S1-nya 0,2. Nah, ini S1. Kita rename dulu. Kemudian kita buat S2-nya di 4,2. Oke. Selanjutnya, kita buat garis S melalui S1 dan S2. Kita gunakan alat lain atau garis yang melalui dua titik. Klik S1, kemudian S2. Nah, ini yang disebut garis S. Kita rename dulu. Oke. Kemudian, kita akan buat titik rotasi E di luar garis S. Nah, misalnya di 1,5. 1,5. Nah, ini titik E. Oke. Kemudian kita buat objek awal atau titik P yang akan ditransformasikan di 5,4. Ini P. Nah, selanjutnya kita tentukan sudut rotasinya. Sudut rotasi pi. Kita buat silinder atau penggeser untuk sudut pi.
ininya kita ganti dengan A sebagai sudut P. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi pertama, yaitu pencerminan mu-S. Jadi, pencerminan P terhadap garis S. Nah, kita klik refleksi objek pada garis, kemudian klik titik P, lalu garis S. Nah, di sini muncul P print atau bayangan pertama. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi kedua, yaitu rotasi ρ, P atau rotasi P' dengan pusat E sejauh sudut P. Kita gunakan rotasi objek, kemudian klik P', lalu klik pusat rotasi E. Nah, ini masukkan sudut A dan pilih ininya berlawanan arah jarum jam untuk sudut positif, maka menghasilkan bayangan akhir P double prime. Selanjutnya kita akan menentukan hasil akhir atau pencerminan geser ya. Nah, pada hasil untuk menentukan hasil akhir ini, kita menentukan dua elemen penting, yaitu garis cermin geser G dan vektor rotasi geser. Nah, garis G yaitu garis cermin yang digunakan dalam refleksi geser. Garis ini menghubungkan geometris yang spesifik dengan garis cermin awal atau S dan pusat rotasi E. Nah, pertama kita menentukan garis bantu T terlebih dahulu. Buat garis T yang tegak lurus dengan garis cermin awal S yang melalui pusat rotasi E. Nah, kita klik garis tegak lurus, kemudian klik titik E, lalu klik garis S. Nah, ini muncul titik garis T ya, kita rename dulu. Oke, kemudian kita akan menentukan titik tengah M. Tentukan titik tengah M dari ruas garis yang menghubungkan titik awal P dan titik akhir P double prime. Nah, kita ke midpoint atau titik tengah atau pusat. Selanjutnya, klik P, lalu klik P double prime. Nah, ini muncul titik tengahnya. Kita rename jadi M sebagai titik tengah. Titik tengah P, P double prime. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan garis geser G. Nah, garis cermin geser G harus sejajar dengan garis T dan melalui titik tengah M. Kita klik garis sejajar, kemudian klik M, lalu klik garis T. Oke, ini muncul garis geser G. Kita rename dulu. Nah, ini garis geser G. Selanjutnya kita akan menentukan vektor rotasi geser P. Nah, vektor P adalah vektor yang sejajar dengan garis G dan melengkapi pencerminan atau menghasilkan P'. Yang pertama kita mencerminkan titik awal ke garis G.
Cerminkan titik awal P terhadap garis G. Kita refleksi pada garis. Kemudian klik titik P, lalu garis G. Oke, ini muncul P prim 1 atau kita rename jadi P, P triple prim. Oke, nah ini bayangan yang terbentuk setelah direfleksikan titik awal ke garis G. Kemudian kita akan menentukan vektor pi. Vektor translasi geser pi adalah vektor yang menghubungkan titik P double prime ke titik hasil akhir P. Maaf, vektor translasi geser pi adalah vektor yang menghubungkan titik P triple prime ke titik hasil akhir P double prime. Nah, kita ke vektor. Selanjutnya, kita klik P triple prime ke P double prime. Nah, ini muncul vektor I. Ya, kita rename dulu vektor Pi. Vektor tandasi geser Pi. Nah, dengan demikian kita telah membuktikan bahwa Rho E Pi komposisi mu S sama dengan pencerminan geser gamma sama dengan T Pi komposisi mu G. Jika kita menggerakkan silinder Pi, nah garis G dan vektor Pi itu akan berubah, tetapi hubungan G dari P diikuti oleh transaksi Pi akan selalu menghasilkan P double prime. Nah, oke, demikian penjelasan mengenai analisis matematis komposisi Rho E Pi 1 komposisi mu S. Bukti bahwa transformasi tersebut merupakan pencerminan geser dan demonstrasi GeoGebra untuk menentukan garis geser G dan vektor geser pi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.